Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Munawar, peserta PPG Kemenak Batch 1 LPTK UIN Maulana Malik Ibrahim dengan NIM 240109121498 untuk melaksanakan uji kinerja dengan materi Isra Mi'raj dengan model project Based Learning atau PBL pada tanggal 7 Mei tahun 2025. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya pagi ini? Baik, Pak. Alhamdulillah. Min 7 yes. Pelajaran kita is breathing dulu semua. Tolong berdiri semua. Tangan ke atas mengabaikan, tangan ke samping burungnya terbang, tangan ke depan ikan berenang, duduk dan rapi siap berdoa. Takut-takutan tangan diputar, lunggu-lunggu tangan digulung, bulan melihat badan pundak, kanan kiri atas bawah dia berdoa. Semuanya silakan dulu. Sebelum kita mulai pelajaran, sekarang Bapak absen dulu. Nanti siapa yang Bapak panggil, tolong tunjuk tangan. Miranda, Hasifa, Fajri, Ayunda, Naima, Bilqis, Anissa, Akifa, Citra, Habib, Maisa, Dania, Jahdan, Alif. Siap? Siap? Hormat, gerak.
Baik anak-anak, sebelum kita mulai materi pelajaran pada pagi ini, adapun tujuan dari pelajaran kita adalah peserta didik menganalisis latar belakang peristiwa Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW untuk menjadi pribadi yang sabar dan kuat dalam menghadapi berbagai ujian yang dialami dalam kehidupan. Dari tujuan yang Bapak tadi, maka timbullah pertanyaan. Adapun pertanyaan daripada Isra Mi'raj yang kita bahas pada pagi ini adalah yang pertama, apakah tujuan pelajaran kita kemarin? Tolong grup satu, kelompok satu. Materi berwudu, Pak. Ya, terima kasih. Sangat bagus. Kau kasih hapus. Dan selanjutnya, yang nomor 2, bagaimana latar belakang peristiwa Isra Mi'raj dalam Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW? Tolong kelompok 2 menjawab. Perjalanan Nabi menuju Ya, sangat bagus. Ya, kita hapus lagi. Dan selanjutnya, bagaimana kronologi peristiwa Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW? Tolong kelompok 3. Ya, terima kasih. Setelah kita tadi mempelajari dari materi Isra Mi'raj, maka sekarang tolong kita amati video berikut ini. Assalamualaikum. Halo anak-anak soleh dan solihah. Di video kali ini, yuk kita simak kisah Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Kisah Isra dan Mi'raj diceritakan dalam Al-Quran, salah satunya dalam Quran Surat Al-Isra ayat pertama. Isra Mi'raj terdiri dari 2 kata, yaitu Isra dan Mi'raj. Isra artinya perjalanan Nabi Muhammad SAW di malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Sementara Mi'raj artinya kelanjutan perjalanan Isra menuju langit tertinggi atau Sidratul Muntaha. Suatu hari Nabi SAW sedang berada di sebuah tempat bernama Al-Hijr. Lalu datanglah malaikat Jibril yang akan membawa Nabi ke sumur Zam-Zam yang letaknya tidak jauh dari Ka'bah. Di sumur Zam-Zam, malaikat Jibril akan membelah dada Nabi dengan tujuan membersihkan hati Nabi dari segala prasangka buruk walau sekecil apapun. Hal ini dilakukan sebagai persiapan Nabi Muhammad bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah proses pembelahan dada selesai, malaikat Jibril mengembalikan Nabi seperti semula, seperti tidak terjadi apa-apa. Dan saat Nabi membuka mata, beliau melihat buruk, yakni hewan menyerupai kuda lengkap dengan pelananya. Buruk ini akan menjadi tunggangan Nabi di malam itu. Kecepatan langkah buruk ini ialah sejauh mata memandang. Nabi Muhammad SAW pun naik ke punggung buruk melewati Masjidil Haram di Mekah menuju Masjidil Aqsa di Palestina. Perjalanan inilah yang dinamakan dengan Isra. Sesampainya di Masjidil Aqsa, Nabi Muhammad menambatkan buruk dan memasuki masjid untuk melaksanakan sholat sunnah. Seusai sholat, malaikat Jibril mendekati Nabi dengan membawa 2 gelas berisi minuman. Gelas pertama berisi khamr dan gelas kedua berisi susu. Malaikat Jibril meminta Nabi untuk memilih satu dari 2 gelas tersebut. Lalu Nabi Muhammad memilih gelas berisi susu yang akan beliau minum. Malaikat Jibril berkata bahwa apa yang dipilih Nabi adalah sesuai dengan fitrah. Setelah itu, malaikat Jibril mengajak Nabi untuk naik ke langit
langit. Perjalanan inilah yang dinamakan dengan Mi'raj. Hanya dalam sekejap, Nabi berada di langit pertama atau langit dunia. Di langit pertama ini, Nabi Muhammad bertemu dengan Nabi Adam alaihi salam. Perjalanan dilanjutkan ke langit kedua. Di langit kedua, Nabi Muhammad SAW bertemu dengan Nabi Yahya dan Nabi Isa. Di langit ketiga, Nabi bertemu dengan Nabi Yusuf alaihi salam. Dilanjutkan dengan langit keempat, Nabi Muhammad bertemu dengan Nabi Idris alaihi salam. Di langit kelima, Nabi Muhammad bertemu dengan Nabi Harun alaihi salam. Di langit keenam, Nabi bertemu dengan Nabi Musa alaihi salam. Dan di langit ketujuh, Nabi bertemu dengan Nabi Ibrahim alaihi salam. Nah, daripada kita sudah mengamati dari video yang tadi, maka kita dapat mengartikan bahwa Isra dan Mi'raj adalah salah satu peristiwa yang penting dalam sejarah Islam yang diperingati perjalanan Nabi Muhammad SAW dari Mekah ke Yerusalem dan kemudian naik ke langit. Perjalanan ini terjadi pada malam yang dikenal sebagai Lailatul Isra dan Lailatul Mi'raj. Isra Mi'raj bermula saat Nabi Muhammad SAW tidur di Masjidil Haram di Mekah dan didatangi oleh malaikat Jibril yang membawa burak, sebuah binatang langit yang memiliki kecepatan yang luar biasa. Nabi Muhammad SAW lalu naik ke atas burak dan pergi ke Baitul Maqdis di Yerusalem dalam waktu yang sangat singkat. Maka dari peristiwa Isra Mi'raj yang mengandung banyak pelajaran dan hikmah, maka dapat kita ambil kesimpulan bahwa di sini siapa yang bisa menyimpulkan? Bahwasanya Allah menunjukkan kekuasaannya melalui Isra Mi'raj. Ya, bagus. Terima kasih, kita kasih hapus. Apa lagi? Kelompok lain mana? Kelompok dua, coba yang sana. Apa kesimpulannya? Ya, bagus. Kasih hapus lagi. Nah, kelompok tiga. Ya, betul. Nah, sekarang Bapak akan membagikan tugas kalian daripada pelajaran tentang Isra Mi'raj yang kita bahas tadi. Nah, di sini ada soalnya 5 poin. Nah, di sini nanti kelompok 1 menjawab dari 1 sampai 2. Terus kelompok 2 dari 3 sampai 4. Terus kelompok 3 1 nomor 5, ya. Nah, sekarang coba kita kerjakan. Satu lagi, ini ada gambar tentang orang sedang sholat. Nanti kalian warnai masing-masing daripada kelompok yang Bapak kasih juga tadi. Ya, nah, selamat mengerjakan. Ya, terus. Lihat ini kasih ke dalam ini penurunnya. Ini penurunkan ya terus. Yang sudah biasa. Nah, ini satu lagi itu kan ada gambarnya tentang orang sholat. Kita warnai bagaimana yang bagus. Terus lagi ini kan ada soal
Kalian tadi kan cuma satu soal, biar kalian jawab yang nomor 5. Nah, terus ini kelompok 2, satu orang nanti buat ini kelompok kawannya diwarnai bagaimana ternyata. Itu yang satu lagi dari soal nomor 3 sama nomor 4. Tolong dijawab. Nanti tanya sama kawannya. Kompromi itu bisa sama kawan. Ini, yang ini yang dan kas kan? Warnanya terus ke kanan. Kalian bantu kawannya, sudah ada, bantu kawannya tadi. Sama kawannya. Dari kegiatan tadi, tolong presentasikan dari masing-masing kelompok untuk mewakili satu orang ke depan untuk mempresentasikan dari kegiatan tadi. Lanjut terus, kelompok 1. Sini terus, kawannya. Terima kasih. Silakan duduk lagi. Kelompok 1. Tolong dari kelompok 2, sudah siap? Udah, maju terus depan. Lihat kawannya. Terima kasih. Kelompok 2. Nah sekarang setelah kegiatan tadi yang Bapak berikan kepada kalian, sekarang kita akan tes berikan tugas pada masing-masing siswa. Ya, tadi kan kelompok ini masing-masing siswa. Ya. Ya. Dari sudah siap kan? Tolong dikumpulkan.
selanjutnya dari pelajaran yang kita bahas tadi. Tolong kalian dulu. Dari pelajaran yang kita bahas tadi tentang Isra Mi'raj, maka dapat kita kesimpulan bahwa dari sini siapa yang bisa menjawab dari kesimpulan pelajaran tadi tentang Isra Mi'raj? Nomor 1. Ya, terima kasih Mas Adawi. Nomor 2. Ya, belum. 3. Ya, terima kasih. Selanjutnya dari pertama sampai akhir, bagaimana pendapat dari siswa semua tentang Isra Mi'raj tadi? Apakah sangat menyenangkan? Apa bagaimana? Ya, terima kasih. Dan selanjutnya kita akan berdoa. Nah, kita mulai dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim. Nah, daripada yang kita bahas dari pertama sampai akhir, maka rasa saya tentang yaitu pembahasan tentang Isra Mi'raj. Nanti untuk minggu depan kita akan mengkaji tentang salat, yaitu bagaimana cara praktik salat yang benar. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.